Oke, nanti kita lihat Sun Tzu kalau dalam filsafat, khususnya filsafat perang, termasuk jenis realisme. Jadi filsafat perspektif perang itu kan ada 4. Ada realisme, ada holy war, jihad, ada pasifisme, dan ada just war. Ya, kalau di Cina ada Sun Tzu, mungkin nanti kita di India ada lagi filsafat perang, tapi dengan gaya kebalikannya Sun Tzu, yaitu Bhagavad Gita. Yang sabda-sabdanya Krishna itu sebenarnya juga sejenis filsafat perang. Pada saatnya nanti kita, kalau sudah ke India, mungkin kita juga akan menjelajahi Gita. Jadi sekarang dunia bisnis itu pertarungan antara 2 perspektif. Jadi enaknya strategi bisnis itu pakai Gita apa pakai Sun Tzu. Tapi orientasi duanya agak, kalau yang Gita agak sufi. Kalau di Islam kan ada konsep futuwah, nah itu agak bau-bau Gita. Tapi yang Sun Tzu ini agak realisme. Makanya disukai oleh Hitler, disukai oleh Napoleon, Mussolini, dan kawan-kawan. Alirannya namanya realisme. Jadi realisme itu ya melihat kenyataan yang real apa adanya, itu realisme, realistis. Lawannya biasanya idealisme. Ya perang ya benturan kekuatan, benturan kepentingan. Perang itu kan bela negara. Maka yang namanya perang ya tujuannya gimana caranya menang. Simpel. Pakai cara apa aja boleh, yang penting menang. Tidak ada perang itu yang jujur. Wong hakikatnya perang itu sudah tidak bermoral kok. Ngapain kita mikir, Pak, kita tarung juga harus fair toh Pak. Loh yo, hakikatnya perang itu sudah jelek. Bunuh-membunuh, saling menjatuhkan yang lain, itu aja sudah tidak bermoral. Gimana mau pakai perang yang bermoral? Itu realisme. Kan kita tanding ya tanding, tapi yang fair dong. Lalu tanding itu sudah sebenarnya ya sudah tidak fair. Kalau ingin fair jangan tanding. Itu kan kayak kamu sepak bola, bolanya dicuri, itu kan ya memang gitu, dicuri. Ya itu kan tadi bola aku. Ya kalau nggak mau curi-curian bola, ya bawa bal 11 atau 22. Jadi hakikatnya kompetisi ya memang ingin menang. Dan jalan untuk menang itu ya monggo silahkan aja. Mau curang ya silahkan, asal nggak ketahuan. Itu realisme. Gaya seperti ini nanti yang diterapkan oleh Hitler dan kawan-kawan. Tapi kan akhirnya sukses dia. Kenapa ya? Kelebihannya realisme adalah dia menguasai medan dan mikirnya nggak jelimet, simple, apa adanya. Nanti coba dirasakan ketika belajar Sun Tzu. Jadi nasihat-nasihatnya praktis, tidak reflektif, tidak terlalu banyak mikir. 1 tambah 1 ya 2. Itu gayanya Sun Tzu. Jadi itu perang jenis pertama, realisme. Ada juga yang selama ini sering jadi berita, jihad, holy war, perang suci. Kalau tadi realistis, kalau ini kebalikannya. Bagi kelompok ini itu perang itu bukan semata-mata urusan manusia. Perang itu takdirnya Tuhan untuk bersih-bersih. Jadi untuk menumbuhkan keadilan di muka bumi. Perang itu perintahnya Tuhan. Jadi kalau saya perang itu bukan karena aku ingin perang, tapi Tuhan yang ingin perang. Tuhan yang menakdirkan perang. Dan gak usah mikir hasilnya, Allah yang menjamin hasilnya. Kalah tidak apa-apa, besok dijamin masuk surga. Sudah ditunggu 67 bidadari. Kan gitu. Jadi tidak bisa kalah holy war itu. Seandainya ISIS itu kamu bantai, mereka nggak merasa ketakutan karena mereka merasa, oh ini urusannya Tuhan nih. Kalau saya mati tidak apa-apa, langsung masuk surga. Itu kan pening itu yang membombardir ISIS setiap hari itu kan. Bayangannya kalau sudah tewas banyak, terus ISIS-nya kapok. Tapi dari perspektif ini, enggak. Sebelum mereka benar-benar tumpes mungkin enggak.
Mereka akan tetap merasa mati itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kebalikannya kan kalau kita yang kemarin dibantai, yang dari Jepang, yang dari Mesir itu kan ya, mati itu kan problem luar biasa. Nyawa satu hilang, wah, pontang-panting kamu kan. Tapi bagi mereka tidak penting. Mati itu bukan sesuatu yang luar biasa. Nah itu, jadi kenapa kok lama perangnya? Amerika yang sebesar itu menaklukkan ISIS cuma kelompok berapa besarnya kok tidak selesai-selesai. Semangatnya beda. Yang satu takut mati, yang satu berani mati. Berat itu kan menghadapinya. Dan perang itu bagi kelompok ini itu biasa aja, wajar, tidak dahsyat. Itu sudah keniscayaan kosmis. Yang baik memang harus perang melawan yang jahat. Dan mereka mengidentifikasi diri, aku yang baik, yang lain berarti jahat. Ada darul Islam, ada darul harb. Nah, itu kan logikanya jihad. Ya meskipun kalau kita di Indonesia kan masih, apalagi level kita ya masih merinding kan kalau dengar kata-kata jihad. Meskipun ada saudara kita yang sudah ke sana ikut perang, tapi kalau level kita kan belum nyampe. Tahu memang orang Indonesia memang konstruksinya nggak bakat perang. Meskipun dalam sejarah kita juga banyak mengalami peperangan. Saya nggak tahu teman-teman yang jihad ke sana itu mungkin mengalami penggembelengan yang luar biasa. Karena kalau dilihat dari kebiasaan dan mentalitasnya orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu kan biasanya susah untuk diajak bersusah-susah lama, diajak tirakatan lama itu makanya terus. Tapi kalau di Hollywood kelebihannya adalah doktrinasinya luar biasa. Jadi itu yang bikin susah orang. Kalau sudah kesenggol itu, ya kayak kamu aja, misalnya kamu ikut organisasi apa, lembaga apa, dan lembagamu diotak-atik, itu kan militansimu bangkit. Tawuran ya apa-apa. Kemarin ada yang demo sampai korban motor, tidak apa-apa. Itu kan kayak jihad logikanya. Oke, ya kapan-kapan kita pelajari terminologi jihad di Islam, filsafatnya jihad, apa bedanya sama ijtihad, apa bedanya sama mujahadah. Itu tiga term yang dekat. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Oke, itu perang jenis kedua sebelum masuk ke Sun Tzu. Kalau yang ketiga justru anti perang. Namanya alirannya pasifisme. Ya dari gambarnya kelihatan Gandhi. Atau ya kalau dari Kristen ada Martin Luther. Katanya Martin Luther membalas kekerasan dengan kekerasan. Itu berarti yang lahir adalah kekerasan ganda, kekerasan double. Menambahkan kegelapan seperti menambahkan kegelapan pada malam yang tanpa bintang, istilahnya agak puitis. Jadi keras dengan keras, ya hasilnya keras double. Problemnya nggak selesai tapi terus jadi ganda. Itu katanya Martin Luther. Jadi tidak ada perang yang hasilnya seperti diharapkan oleh salah satu pihak. Hasilnya mesti rusak di dua-duanya. Kalah, kalau bahasa Indonesia kan kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi pasifisme, perang ditentang. Daripada perang mending berunding. Kalau berunding nggak bisa, nyerah aja nggak apa-apa. Nggak kalah Pak, nggak apa-apa. Bahkan pergi juga nggak apa-apa, terusir juga nggak apa-apa, asal jangan perang. Itu dulu kan yang dilakukan oleh Gandhi itu waktu ada clash Hindu sama Islam. Dia bersumpah, saya tidak akan makan apa-apa, tidak akan minum apa-apa sampai kalian rukun. Itu Gandhi. Ya dengan gaya ini kan kemudian dia bisa merukunkan saat itu. Meskipun ya tidak jadi rukun dan pecahlah jadi India dan Pakistan. Tapi lumayan ancamannya Gandhi bisa meredakan luar biasa ketegangan zaman itu. Itu pasifisme. Ya pasifisme itu seandainya harus perang, perang itu alternatif terakhir.
Tapi intinya mereka anti perang. Nah, itu Gandhi dan kawan-kawan. Jenis kedua, anti perang itu bukan berarti tidak berani perang. Berani perang, bahkan mungkin menang kalau perang, tapi tidak mau perang. Itu pendekar kelas tinggi itu. Kalau kita kan nggak berani perang karena merasa kalah mesti aku tidak perang. Tapi pendekar dahsyat itu dia kalau perang nggak mungkin dia kalah, tapi dia nggak mau perang. Urut-urutannya pendekar kan gitu. Yang pertama pendekar yang bisa mengalahkan musuhnya, dan yang paling tinggi adalah pendekar yang sama sekali tidak menemukan musuh. Karena semua orang tidak ada yang tidak suka padanya. Itu pendekar yang paling dahsyat. Kalau sekedar mengalahkan musuh gampang, tapi memposisikan dirimu sehingga sama sekali tidak ada yang musuhin kamu, itu berat. Dan itu yang dilakukan Gandhi. Tidak ada faksi-faksi yang bertiga zaman itu yang tidak suka sama Gandhi, termasuk yang Islam. Bahkan yang nembak Gandhi kan bukan lawan politiknya, tapi orang dalamnya sendiri, karena kecewa dengan Gandhi. Itu pasifisme.